Kenapa kok sekarang LGBT itu semakin marak, semakin merajalela? Ya karena kita jebol pada setiap pilar penjaganya. Kan untuk bisa menegakkan syariah ini itu ada 3 pilar, Mas Isan. Yang pertama pilar individu, itu adalah yang akan mencegah seseorang untuk jatuh kepada kemaksiatan, yang berusaha untuk membuat dia itu berjalan lurus. Itu yang pertama adalah pilar ketakwaan individu. Karena kesadaran kan hubungan dia dengan Allah, bahwa dia itu hamba yang seharusnya menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah, itu akan membuat dia akan mengerem amal-amalnya itu tidak jatuh kepada kemaksiatan. Karena dia meyakini ada akhirat, ada pertanggungjawaban. Miqyasul amal dia di dunia ini berarti adalah halal haram, standar perbuatan dia adalah halal haram, bukan kesenangan saja, kan begitu kan ya. Maka itu menjadi pilar pertama. Ketika kemudian pilar pertama ini mungkin ada kalanya itu jebol. Kalau hari ini memang jelas-jelas jebol karena profil yang kayak begitu sudah mulai langka, diproduksi di mana. Kita kirimkan ke sekolah, ternyata kurikulumnya juga tidak membuat begitu. Kurikulumnya itu justru malah kalau hari ini pakai bahasa moderasi beragama, Mas Isa. Di antara ide moderasi beragama itu adalah, atau lawan dari moderat itu yang dikatakan sebagai radikal itu adalah ketika menolak konsep-konsep atau narasi dari barat, contohnya hak asasi manusia. Itu spesifik disebut itu. Kalau misalkan tadi kita mengatakan kita menolak definisi bahwa manusia itu punya kebebasan berbicara, berperilaku, memiliki segala sesuatu gitu kan ya. Beragama, bahkan gonta-ganti agama itu sebagai hak asasi. Dan kemudian kita mengatakan itu bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh Islam, maka orang yang kayak gini itu akan dicap sebagai radikal. Gitu kan. Dan sebaliknya berarti yang seperti itu menerima itulah yang moderat. Nah, ketika kemudian itu dilakukan, dijadikan sebagai bahan ajar, kurikulum, apa produknya? Ya anak-anak kita yang itu tadi tidak akan meletakkan kesadaran hubungan dia dengan Allah itu sebagai sandaran dalam memandang apapun. Nah, begitu kemudian hak asasi manusia itu dijadikan sebagai pijakan, ya sudah. Tuntutan tadi kan ya pokoknya boleh melakukan apapun sampai ya kan sampai ya, apapun lah itu bebas gitu. Nah, itu pilar pertama dirusak. Hari ini kita lepas di situ. Pilar kedua masyarakat. Masyarakat ini itu sebenarnya kan sekolah besar generasi ya. Sekolah besar generasi ini itu dari mereka sebenarnya umat ini itu generasi kita itu juga banyak belajar. Mereka belajar bagaimana enaknya jadi penguasa yang korup gitu ya. Itu ya karena dia lihat dari pemberitaan perilaku penguasa yang kemudian ternyata malahi rakyat, tetapi kemudian ternyata uang hasil palaannya itu dia korupsi misalkan begitu kan. Dan ketika di sidang itu ternyata mereka lihat bahwa sistem pengadilan seperti ini, tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu tuh seperti mereka itu diajari tentang sebuah kerusakan dan bagaimana melakukan kerusakan, kan begitu. Bagaimana jalur-jalurnya, bagaimana inspirasi untuk melakukan kerusakan. Padahal itu adalah sekolah besar mereka. Nah, warna masyarakat itu seperti apa ya? Apakah di masyarakatnya itu mengatakan bahwa berusaha menormalisasi yang namanya LGBT ini, ataukah kemudian tetap meletakkan bahwa itu adalah sebuah kemaksiatan yang harus diluruskan. Nah, itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada sistem apa, peraturan apa yang digunakan untuk mengatur interaksi di tengah masyarakat, kan begitu kan ya. Apakah mengharamkan aktivitas zina ataukah menghalalkannya, terutama kalau di lokal-lokal tertentu. Itu kan akan berbeda bentukannya. Apakah menghalalkan khomer secara mutlak ataukah menghalalkannya ketika itu ada persentase tertentunya, beredarnya di sini misalkan begitu kan. Di tempat-tempat sini. Gitu ya. Apakah yang namanya aktivitas gonta-ganti pasangan, free sex itu sesuatu yang dipandang tabu, dipandang sesuatu yang merugikan, ataukah dipandang nggak merugikan gitu. Asal konsen, nggak merugikan dan nggak terkategori sebagai kekerasan seksual asalkan sama-sama setuju, suka sama suka. Nah, itu kan aturannya kan begitu. Termasuk ketika kemudian hamil di luar nikah, kumpul kebo, itu dipandang sebagai sesuatu yang biasa, yang memalukan, yang itu sebenarnya kemaksiatan yang harus diluruskan, ataukah itu biasa ya. Sama dengan kalau kita memandang di masyarakat barat dengan di masyarakat yang masih relatif di situ banyak kaum musliminnya, tentu kan akan berbeda. Ya kan, kumpul kebo itu biasa, menikah justru tidak biasa. Mereka biasa sampai punya anak tapi nggak pakai menikah, itu biasa dan itu bukan suatu hal yang tabu. Nah,
ketika ada generasi lahir dari gambaran masyarakat kayak begitu, ya dia seolah-olah dia diajari seperti di sekolah bahwa gak apa-apa pacaran, gak apa-apa melakukan free sex kan begitu kan, gak apa-apa sampai punya anak, gak harus menikah. Itu seperti diajarkan padahal dia belajarnya dari interaksi keseharian dia hidup. Nah itu loh dahsyatnya penerapan sistem itu seperti itu. Dan itu negara yang menetapkan aturan apa yang dipakai. Maka 3 pilar itu sebenarnya harus kita kembalikan kalau kita ingin melindungi generasi.